tunjukkan. Yuk kita lihat di Taman Getsemani. Ini yang terjadi. Kita akan lihat dari 3 kitab Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, untuk satu peristiwa yang sama, yaitu peristiwa di Taman Getsemani. Ya. Oh ya, sebelumnya kamu mau terus ingetin, history makers are note takers. Oke, orang-orang yang mencatat sejarah, orang-orang yang membuat sejarah adalah orang-orang yang suka mencatat. Oke, dan gereja ini percaya kalau kita tuh akan memuridkan orang lain, dan tanda kamu percaya kalau kamu akan memuridkan orang lain, kamu akan mulai mencatat. Karena suatu hari akan ada orang-orang yang datang ke kamu dan tanya tentang Tuhan, dan kamu nggak usah bingung, kamu nggak usah tunggu dengar rewatch YouTube channel Shine gitu ya, tapi kamu bisa buka catatan kamu dan memuridkan orang itu. Amin. So start to writing notes. Gak perlu semua kata per kata dicatat. Hal-hal yang Roh Kudus highlight di hati kalian, catatlah. Pasti ada tujuannya buat kalian dan buat orang yang one day akan kalian muridkan. Yuk kita lihat di Matius ditulis begini. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Siapakah mereka? Yohanes dan Yakobus. Ya. Maka mulailah ia, sama-sama katakan, merasa sedih dan gentar. Lalu kata Yesus kepada 3 orang ini, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya. Jadi Yesus menjadi vulnerable di antara 3 orang ini dan dia bilang aku sedih dan gentar. Kalian bayangin 3 murid ini adalah murid-murid yang melihat Yesus di Mount of Transfiguration. Ya, di mana Yesus pada saat itu tuh berubah dan wajahnya penuh dengan kemuliaan. Di situ ada Musa dan Elia. Mereka lihat betapa hebatnya Yesus ini nyembuhin orang sakit, menenangkan badai, bangkitkan orang mati, Lazarus. Ya bahkan dia bisa ngomong dari jauh dan orang itu sembuh. Tapi hari itu dia melihat sisi yang sangat berbeda. Kalau biasa Yesus bilang begini, jangan takut, ini aku. Hari itu Yesus yang selama ini mereka lihat sangat powerful, merasa sedih dan gentar. Ini pemandangan yang mereka gak pernah lihat sebelumnya. Ini pemandangan yang membuat mereka juga kaget. Apa sih yang sedang Yesus mau hadapi? Mereka tuh gak nangkep, gak ngerti. Tapi kok sampai Yesus sesedih ini? Yuk kita lihat apa yang dicatat oleh Lukas. Lukas bilang begini. Duduklah di sini, kata Yesus kepada murid-muridnya, sementara aku berdoa. Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Ia sangat takut dan gentar. Tadi sedih dan gentar, sekarang takut dan gentar. Lalu yang berikutnya dari kitab Lukas ditulis begini. Ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira selempar batu jaraknya, lalu berlutut dan berdoa. Lalu ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah kalau kalian gabungin semua orang-orang yang menulis peristiwa ini, anehnya ya, mereka tuh pakai kata-kata yang beda-beda semua. Ya, di Matius ditulisnya begini, anguish and distress. Di Markus ditulisnya deeply troubled and distress. Lalu di Lukas ditulisnya gini, he was in such agony in his spirit. Ya, jadi artinya ternyata beda-beda semua. Bahkan kalau kalian cari bahasa Greeknya, Yunaninya, artinya itu beda-beda semua. Jadi kurang lebih ini angle yang berbeda-beda dari setiap murid dan melihat Yesus ini kenapa sih. Dan gak ada satu kata yang bisa mewakili yang Yesus alami, paham ya? Sehingga akhirnya mereka pakai kata-kata yang berbeda. Separah itu apa yang Yesus alami. Dia berduka cita. Kalian tahu berduka cita biasanya terjadi kalau ada orang yang meninggal dunia. Pada saat itu Yesus berduka cita yang melukai perasaan secara dalam. Itu kalimat yang coba diterjemahkan oleh Matius. Dan Matius dan Markus juga bilang Yesus itu dalam keadaan distress. Distress itu tertekan, depresi, dan mentalnya mengalami kekacauan. Ya, dia benar-benar dalam satu posisi yang membuat mentalnya nggak baik-baik aja. Lalu deeply troubled. Kita Markus bilang deeply troubled artinya gini, terguncang.
shock, semacam panik, ya, dan gak ngerti harus ngapain, terkejut, susah hati. Kalau kalian tahu dan pernah ngalamin sebuah kepanikan, biasanya waktu kita panik kita akan freezing, ya kan? Kita bingung, kita takut, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kitab Lukas mencatat, he was such in agony in his spirit. Artinya emosi mental yang berat karena penderitaan dan sengsara. Kalau kalian baca ya, ini tuh keadaan yang sepertinya berbeda-beda gitu. Tapi semuanya gak ada satu kalimat yang bisa fit dengan kondisi Yesus. Semua kombinasi keadaan ini, itulah yang Yesus alami. Dan apa yang terjadi di pikiran Yesus mempengaruhi apa yang terjadi di dalam keadaan tubuhnya. Ingat ya, pikiran begitu powerful, kita udah belajar soal pulling down the stronghold. Di momen ini, semua duka cita, depresi, shock, susah hati, emosi mental yang berat karena penderitaan dan sengsara numpuk di pikiran Tuhan, sehingga badannya berusaha mengkompensasikan hal ini. Dan yang terjadi adalah dia mengalami pecah pembuluh darah dalam kelenjar keringat, dan itu dinamakan hematidrosis. Makanya dicatat di kitab Lukas. Kenapa Lukas aja yang catat tentang hal ini? Karena Lukas ini adalah seorang tabib. Ya, sedangkan murid-murid yang lain nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Mungkin Yesus sekedar panik, keringetan gitu ya. Tapi waktu Lukas mencatat dari saksi mata, karena dia tabib, dia tahu ini bukan gejala normal. Orang kalau sekedar keringetan nggak seperti ini pembuluh darahnya pecah. Dan ini disebabkan oleh apa? Dia kan belum ditangkap, oke? Dia belum ngalamin flagrum itu yang dicambukin ke tubuh Yesus, belum dipaku kakinya, belum dipaku tangannya, belum dikasih mahkota duri. Tapi dia sudah mengalami penderitaan mental yang begitu besar. Ini jadi sebuah harapan buat kita semua yang mungkin selama ini punya masalah dengan mental kita. Depresi, anxiety, overthinking, apapun deh. Masalah mental yang kita alami, jangan berpikir Yesus cuma bisa relate sama orang yang sakit secara fisik. Tapi dia juga sangat mengerti kalau kamu sakit secara mental. Amin. Kalau kamu punya pikiran yang begitu berat dan kamu gak bisa explain sama siapapun, Yesus tahu tanpa kamu perlu jelasin. Karena dia pernah mengalami kombinasi dari semuanya. Bahkan tubuhnya mengkompensasi hal itu. Nah, ini dia. Kenapa Yesus harus mengalami hal itu? Padahal dia belum ditangkap, penderitaannya belum dimulai. Jawabannya adalah karena dia maha tahu untuk melihat semua yang akan terjadi. Because he fully foresaw, melihat ya. Kok pakai kata melihat? Karena dia maha tahu, dia tuh bisa melihat bagaimana dia akan mati, bagaimana penderitaan yang akan dia alami. Dia bisa lihat semuanya. HD, ya, 4K, dia bisa lihat semuanya. Apa yang akan terjadi. Nah, kalau mau bilang ini, bersyukurlah kalau kita tidak maha tahu, amin. Bersyukurlah kalau kamu dan saya tidak maha tahu. Karena kalau kamu mau tahu semua yang terjadi di masa depanmu, kamu nggak bisa pilih cuma tahu yang bagus-bagus saja. Jodohku siapa nanti ya? Nanti masa depanku gimana 10 tahun lagi aku jadi apa ya? Kamu juga akan melihat semua hal negatif yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Apakah itu kematian seorang yang kamu kasihi? Kamu harus tahu itu juga. Karena kamu gak bisa pilih-pilih kalau kamu mau tahu masa depan. Paham ya? Dan karena dia maha tahu, dia melihat semuanya. Apa yang dia lihat? Ini yang dia lihat. Ya. Koko bacain, kalian lihat gambar ini. Ini adalah cambuk Romawi namanya flagrum. Bukan sekedar tali kulit. Di ujungnya tertanam potongan tulang dan bola timba. Fakta medis, alat ini dirancang untuk merobek jaringan kulit. Flagrum disebut juga proses menguliti seseorang secara hidup-hidup. Dan pada saat cambuk ini menyentuh badan, cambuk ini dirancang untuk merobek jaringan kulit, lemak hingga memperlihatkan serat otot yang berdenyut. Kerusakan syaraf yang masif akan membuat kondisi di mana jantung berjuang memompa darah yang terus berkurang. Ya, karena pendarahan terus terjadi, jantung makin kuat bekerja untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Lalu kemudian Yesus diberikan mahkota duri. Mahkota duri tidak hanya melukai kulit kepala, tetapi menusuk cabang syaraf. Syaraf yang disebut trigeminal, saraf paling sensitif di wajah, yang mengirimkan sensasi nyeri tajam seperti terbakar ke seluruh otak. Ya, ini catatan-catatan medis yang aku baca ini. Dan dalam kondisi seperti itu, dia harus memikul kayu salib
yang diperkirakan beratnya sekitar 34 sampai 57 kilo. Di sini yang nge-gym tahu ya berapa beratnya itu, ya kan? Tapi di 34 sampai 57 in between itulah kurang lebih beratnya. Dan luka terbuka di punggungnya terus bergesekan dengan kayu kasar di setiap langkah menuju Golgota. Yang mengerti katakan amin? Dia lihat semua ini, foresaw what was coming. Ya. Dan kemudian paku sepanjang 17-18 cm tidak ditancapkan di telapak tangan karena akan robek karena beban tubuh, melainkan di area pergelangan tangan. Siksaan paku ini menghancurkan syaraf median. Setiap kali tubuhnya bergeser muncul sensasi nyeri traumatis seperti sengatan listrik menjalar ke seluruh lengan. Di kaki paku menembus tulang, tumit, mengunci tubuh dalam posisi yang menyiksa, posisi yang tidak nyaman. Coba teman-teman bayangin ya, kita aja kalau berdiri posisinya gimana? Kakinya tuh napak ya kan. Waktu Yesus di kayu salib, kakinya tuh tidak dikasih footstep kayak di motor, enggak. Ditancapkan dalam posisi seperti di gambar. Jadi posisi yang sangat tidak nyaman, dan ini terjadi selama 6 jam. Lalu kemudian Yesus mengalami, menurut medis ya, kematian karena gagal nafas. Kenapa? Penyalipan adalah cara mati lemas yang lambat. Posisi tergantung seperti ini membuat otot dada tertarik sedemikian rupa sehingga ia bisa menghirup nafas tapi tidak bisa menghembuskan. Ia bisa menghirup nafas tapi tidak bisa menghembuskan. Satu-satunya cara untuk membuang nafas adalah mendorong tubuh ke atas menggunakan kaki yang terpaku. Selama 6 jam ia harus memilih mati lemas karena gak bisa hembuskan nafas, atau menanggung nyeri paku di kaki dan di tangan demi satu tarikan nafas lagi. Yang mengerti boleh katakan amin. Jadi Yesus di taman itu sudah foresaw all this ya, semua yang akan terjadi. Dan itu memberikan satu beban yang begitu besar yang membuat dia merasa takut. Yang menariknya gini, biasanya kita ngalamin sebuah kejadian dulu, baru setelah itu muncul efek trauma. Paham ya? Yang teman-teman dengar ini adalah dia mengalami efek traumanya dulu sebelum mengalami kejadian yang sebenarnya. Karena apa? Karena dia maha tahu. Dan ini membuat dia mengalami kesakitan yang dua kali lebih berat daripada normalnya. Amin. Kalau kita nggak pernah tahu kejadiannya seperti apa, kita kan nggak ngerasain kan. Pas kejadian baru kita tahu dan trauma. Oke, tapi Yesus ini sudah punya bayangan, dia mengalami hal itu dan kemudian dia mengalami secara real. Nah, semua ini dilakukan bukan tanpa tujuan. Coba kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Kristus mati sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Demikianlah Allah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Tapi Kristus melakukan semua ini yang tadi kita lihat ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa, masih berdosa keadaannya, belum bertobat, dan dalam posisi memusuhi Allah. Tetapi Allah yang kita musuhi tetap menunjukkan kasih-Nya dengan cara memilih mati di kayu salib buat kamu dan saya. Amin. Ini Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus. Kalau kemudian seseorang menyembah Tuhan seekspresif itu, karena dia tahu Yesusnya juga seekspresif ini. Amin. Yesus waktu nunjukin cinta ke kamu tuh gak jadi. Dia mempermalukan dirinya di kayu salib untuk nunjukin dia cinta. Seringkali nih kita waktu mau nyembah Tuhan atau mau melayani Tuhan atau lakukan sesuatu buat Tuhan, kita malu, kita takut orang ngomongin kita. Padahal Yesus bersedia dipermalukan seperti tadi, ditelanjangi, ditaruh di atas kayu salib untuk menunjukkan bahwa dia sangat mencintai kita. Saya berdoa ini mengubah perspektif kita, amin. Jangan malu. Kalau kamu di kantor, kamu dapat sesuatu, kamu bilang puji Tuhan, emang kenapa? Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Wah, thank you Lord. Gak apa-apa. Doa makan, gak apa-apa. Ada teman-temanmu yang belum Kristen, gak apa-apa, doa makan. Gak perlu malu.
Karena Yesus kamu juga gak malu kok untuk menyerahkan nyawanya dan mati buat kita pada saat kita masih berdosa. Amin. I'm not ashamed of the gospel. Aku gak malu sama Injil yang sudah menyelamatkan aku. Dan dia sangat mengasihi. Perhatikan, itu baru satu hal yang ada di pikiran Yesus tentang physical torture, ya, penyaliban brutal yang dialami. Tapi kalian tahu, selain semua hal yang dia lihat tadi, dia juga tahu apa yang akan dia hadapi waktu dia ada di Taman Getsemani, namanya emotional anguish. Anguish itu kayak berduka, ya, yaitu momen secara jiwa. Dia tahu nih, dia yang tidak pernah mengenal dosa, hari itu dia akan jadi orang paling berdosa di seluruh dunia, karena dia menanggung beban dosa semua kita. Dia yang gak pernah nyentuh dosa nih, pikirannya enggak, tangannya enggak, sama sekali kudus. Hari itu dia dikotori separah itu untuk nanggung semua weight of our sin. Kok kasih ilustrasi kayak gini, walaupun ini sangat jauh dari realita yang aku mau sampaikan, tapi coba bayangin gini, kalian beli baju putih, oke, bajunya udah bagus, harganya mahal, kalian mau pakai di hari spesial, kalian simpen baik-baik. Setelah beli, kalian mau cuci, kalian masukin mesin cuci nih, baju yang tidak bernoda, bercacat ini, tanpa sadar di mesin cuci itu ada baju lain warna merah. Oke, setelah dicuci, kering, kalian keluarin dari mesin cuci, tiba-tiba kalian lihat bajunya berubah warna, jadi warna pink. Ya, karena warna merah tadi luntur dan nempel. Iya, kalau pinknya rata ya. Ini ada yang di sininya pink, di sininya belang. Jadi baju yang sudah begitu kalian jaga, paham ya? Tiba-tiba hari itu rusak, ya. Kaliannya nggak kenapa-napa, fisik kalian nggak kenapa-napa, fisik kalian nggak ikutan kena warna merah-merah, enggak. Tapi waktu kalian lihat itu perasaannya gimana? Nyesek, ya. Ini baru baju nih. Kalian mungkin saya ilustrasi yang lebih parah lagi, gitu ya. Dimana hal yang berharga yang kalian jaga setengah mati, tapi akhirnya hancur karena kesalahan orang lain. Kalian tahu rasanya kayak begitu. Nah, itu gambaran dari Yesus yang tidak bercacat, tidak bercela, nggak ada noda sama sekali di diri dia. Tapi hari itu dia kotor sekotor-kotornya. Bukan karena salah dia lagi, karena dia tanggung salah orang lain. Hari itu dia semua kotoran kayak dilemparin ke dia. Padahal dia nggak buat apa-apa. Paham ya? Itu membuat mental Yesus tuh ngalamin sesuatu yang mengguncang dia dan membuat dia tuh begitu berduka. Naturnya Tuhan tuh kudus gitu. Dunia ini yang jatuh dalam dosa dan dia harus tanggung semuanya. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita. Itu mental, tadi physical. Dan yang terakhir juga dia ngalamin spiritual judgment. Karena kalau dia ada dalam keadaan seperti itu, Allah itu kudus, amin. Allah itu kudus. Dan kalian tahu kenapa iblis mau kita jatuh dalam dosa? Karena Allah itu kudus. Waktu kita jatuh dalam dosa, agendanya adalah to separate you from God. Oke, agenda Tuhan dari awal apa? To have relationship with you, to have intimacy with you. Dan karena dia tahu agendanya itu, dia mau merusak, iblis mau merusak, dan dia masukkan dosa supaya kamu nggak bisa bareng-bareng sebab Tuhan kamu kudus. Dan hari itu Yesus yang kudus harus berkata, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Eli lama sabachthani. Memang Yesus mengutip Mazmur 22, ya. Itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang menggenapi profesi yang ada di kitab Mazmur. Tapi di sisi lain itu juga keadaan spiritual yang dia sedang alami. Dia merasa seperti terpisah dari Bapa karena dia harus menanggung dosa seluruh manusia. Yang mengerti boleh katakan amin? Jadi ada spiritual judgment, emotional anguish, pikiran Yesus. Belum lagi dia lihat badannya bakal dihancurin. Kalau kalian baca kitab Yesaya ditulis begini, bahkan kalau kamu lihat dia, kamu gak akan kenalin dia. Berarti parah banget loh. Orang digebukin sampai kalau kamu lihat orang ini ya, ini bener gak ya Tuhan Yesus? Mukanya udah berubah karena bonyok, karena digebukin. Itu gambaran kitab Yesaya. Dan Yesus foresaw semua itu, melihat semua itu di pikirannya. Itu yang bikin dia ketakutan, gemetar, dan lain sebagainya. Dan ini hal yang luar biasa. Waktu ini semua terjadi, lalu kemudian dia tuh berdoa 3 kali, oke? Dan setiap kali dia berdoa, dia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Lalu dia mendapati murid-muridnya sedang tidur. Hanya di kitab Lukas ditulis begini,
Ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Kalau kamu baca kitab Matius dan Markus nggak ditulis tuh, karena dia berduka cita. Jadi kalau dulu kau baca ya, kau akan berpikir ini murid-murid ngantukan. Ya. Jadi mereka tuh nggak kuat ketiduran gitu, lemes, kebanyakan gula mungkin. Dan akhirnya mereka nggak tahan. Tapi ternyata ya di Lukas dicatat hal yang berbeda. Ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Kau pertama bingung ya, tidur karena duka cita, apa maksudnya? Tapi kalau kasih ilustrasi, pernah nggak kalian melihat orang yang kalian sayang, entah mama atau papa, ya, mereka nggak tahu kalau kalian perhatikan mereka. Terus suatu hari mereka tuh lagi nangis, lagi gemeter, lagi merasa takut sekali. Kalian nggak berani mendekat karena kalian nggak tahu mau ngapain juga untuk menghibur. Kalian nggak berani menjauh meninggalkan orang ini karena kalian nggak pengen sesuatu yang buruk terjadi sama orang ini. Jadi kalian cuma bisa melihat, tapi clueless, nggak tahu mesti ngapain. Lama-lama nih kita ngalamin fatigue ya, rasa capek di dalam diri kita yang membuat kita tuh jadi kelelahan dan akhirnya kita habis energinya. Nah itu artinya kelelahan karena duka cita. Bayangin ya, Petrus, Yohanes, Yakobus itu lihat Yesus itu luar biasa banget, Mesias, ya Mesiah, Juru Selamat Tuhan. Engkau adalah anak Allah, hidup setan aja diusir, sakit sembuh, kusta sembuh loh. Dia yang selalu nguatin kami. Hari itu dia yang paling lemah. Paham ya? Waktu kamu bisa ngelihat kondisi kayak gitu, hatimu tuh gak bakal tahan. Kamu pasti mau ikut nangis juga ngelihat Yesus tuh kayak gini. Dan itu membuat mereka tuh sampai akhirnya fatigue ya, capek gitu secara mental ngelihat Yesusnya begitu terpuruk dan akhirnya mereka ketiduran. Itu sisi humanity dari Tuhan Yesus. Amin. Dan kalau kamu sadar tentang hal ini, perhatikan. Tuhan itu begitu mengasihi kita sampai dia mengambil titik terendah keletihan emosionalnya supaya dia bisa relate sama kamu. Amin. Waktu kamu mengalami hal yang sama, dia bukan Tuhan yang tidak bisa berempati, dia Tuhan yang bisa berempati. Amin. Karena dia pernah mengalami. Kalau orang gak pernah ngalamin, dia gak bisa ngerti rasanya gimana. Hanya orang yang sudah ngalamin dan bersyukurlah Yesus kita mengalami semua ini. Bukan karena dosa dia, tapi supaya dia bisa berempati sama kita waktu kita ada di titik terendah dalam hidup kita. Yang bersyukur boleh katakan amin. Makanya ada ayat firman Tuhan dari Ibrani bilang gini, meskipun imam agung kita itu ada di surga, Yesus sudah naik ke surga, dia bisa turut merasakan semuanya, semua kelemahan. Fisik kah, mental kah, capek kah kamu dengan kondisi keluargamu, dia bisa rasain itu. Karena dia pernah hidup di dunia ini dan mengalami segala macam, katakan segala macam pencobaan sama seperti kita. Dan waktu Tuhan bilang begini, dia gak bohong, dia mengalaminya sama seperti kita. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menolong kita saat kita dicoba. Tujuannya supaya waktu kita dalam keadaan takut, kita bisa menerima pertolongan dari Tuhan karena kebaikan hatinya. So he wants to empathize with our weakness. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari? Ini yang pertama. Yesus dengan sengaja melangkah masuk dalam duka cita yang terdalam, supaya di titik terendah hidupmu, engkau mendapati dia ada di sana bersamamu. Amin. Karena gak semua orang bisa nemenin kamu di titik terendah hidup. Even orang tuamu gak tentu ngerti. Ya, bahkan kamu mungkin menghindari. Mungkin mereka juga yang bikin kamu ada di titik terendah. Tapi Yesus step in the suffering, dia gak step back ya. Dia gak kabur. Dia mau ngalamin itu supaya dia bisa nemenin kamu di titik terendah dalam hidup. Supaya kamu tahu kamu gak sendiri. Dan kamu gak bisa bilang gini, sama Tuhan, lu gak ngerti lah perasaan gue. Siapa bilang? Yang gue alamin itu jauh lebih parah dari kamu. Spiritual, mental, physical. Kita mental, fisik kita mungkin gak hancur kan. Fisik kita gak sampai kayak Tuhan loh. Jadi kalau kamu bilang Tuhan gak ngerti, kamu yang gak ngerti. Tuhan ngerti banget perasaanmu, Tuhan ngerti banget pikiranmu, Tuhan ngerti banget siksaan yang kamu alami. Tuhan tahu persis bagaimana kamu di titik terendah hidupmu karena dia pernah di situ. I've been there. Ya. Waktu dia ngomong gitu dia gak cuma sekedar menghibur. Waktu dia bilang I feel you, dia benar-benar bukan cuma feel you. I've been there. I'm with you now. Because I'm already experienced all those suffering.
Jesus walked through anguish on purpose. Okay? So in your weakest moment, you will find Him right there with you. When you know the truth will set you free. Amen. Iblis akan berusaha menutupi kebenaran ini supaya kamu pikir kamu orang paling malang di dunia ini dan nggak ada yang ngerti perasaanmu. Tapi hari ini, let this truth set you free. Seberapa gelapnya masa lalu kamu, seberapa gelapnya titik terang dalam hidupmu, Tuhan pernah mengalaminya dan Dia ada di situ. Kamu cuma nggak sadar kalau Dia ada di situ. Dia ada di situ dan Dia menemani kamu. Tuhan mau kamu tahu ini supaya kamu bisa pulih. Kita akan tahu kenapa nanti setelah kita lihat poin yang ketiga. Nah, Yesus, Tuhan juga bilang begini di Yesaya 57:15. This is one of my favorite verse. Dia bilang gini, beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan maha mulia, bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Ini kata Tuhan, aku bersemayam di tempat tinggi. Bersemayam itu kayak duduk gitu. Aku bertakhta, aku duduk di tempat tinggi, di tempat kudus. Sama-sama baca yuk. Kata-kata berikutnya 1, 2, 3. Tetapi juga remuk dan rendah hati. Aku ada di tempat tinggi, Dia ada di tahtanya di surga. Tapi Dia juga ada di dunia, Dia pernah jadi manusia. Dan supaya Dia bisa bertahta di hatimu. Dengan orang yang remuk hatinya, dengan orang yang rendah hati, crushed in the spirit. Buat apa Tuhan? Ini tujuannya. To restore, to revive, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Untuk apa? Untuk pulihin kamu. Jadi semua yang Yesus lakukan, membuat dirinya ada dalam masa trauma, bahkan sebelum kejadiannya Dia alami semuanya itu tuh supaya apa? Bisa memulihkan kamu. Jadi ini bukan tentang Tuhan mau atau enggak pulihin kamu. Kamu mau atau enggak dipulihkan sama Tuhan. Amin. Karena Dia sudah pasti mau. Nah, jadi kita lanjut ceritanya. Setelah Yesus takut, sedih, gentar, apa yang dilakukan? Dia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya katanya, dia Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Benar, memang gak ada yang mustahil. Ambillah cawan ini. Cawan apa? Cawan murka Allah karena dosa seluruh umat manusia. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi sama-sama baca, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Lalu Dia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Kurang lebih Yesus mengulangi doa ini 3 kali. Ya. Dan dari seluruh perjalanan Yesus, setiap pelayanannya Dia selalu berdoa kepada Bapa. Bapa jawab. Cuma momen ini, satu-satunya doa yang Yesus tidak dijawab oleh Bapa di surga. Jadi kalau ada doamu yang gak dijawab, doa Yesus juga pernah kok gak dijawab. Kamu gak sendirian. Dan kamu tahu, kita patut bersyukur karena Bapa tidak menjawab doa ini. Karena kalau Tuhan Yesus dikasih jawaban yes, cawan ini tidak perlu kamu ambil, berarti cawan itu akan tumpah ke kita semua dan mengerjakan. Jadi no-nya Tuhan buat Yesus, no-nya Bapa buat Yesus itu keselamatan buat kita semua. I will say like this. Jika doa Yesus tidak dijawab seperti yang Dia harapkan, maka doa kita pun bisa berujung demikian. Oke, nah sedang mendoakan sesuatu, ini faktanya. Jika doa Yesus tidak dijawab seperti yang diharapkan, maka doa kamu juga bisa berujung demikian. Namun yang pasti jawaban tidak atas doa Yesus adalah untuk keselamatan kita semua. Mungkin, maybe, just maybe, jawaban tidak atas doamu adalah untuk keselamatanmu atau orang sekitar atau generasi sesudahmu. Dan itu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lihat dari perjalanan Yesus di Taman Getsemani. Nah, kita lanjut ya. Setelah Ia datang kembali, jadi dia doa dan doanya itu tidak dijawab seperti yang dia harapkan. Tuhan tidak menyingkirkan cawannya, cawan murka tadi, tapi di kitab Lukas ditulis gini, malaikat Tuhan datang untuk memberi kekuatan kepada Tuhan. Ya, itu ada di Lukas 22, nanti teman-teman bisa baca. Jadi seringkali jawaban doa Tuhan gak seperti yang kita harapkan. Kita berharap masalahnya hilang, Tuhan memilih memberi kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut. Dan sesudah itu ada hal yang menarik nih.
Tadi yang nemenin Yesus siapa aja? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tiga-tiganya tuh ketiduran. Tapi yang anehnya, Yesus cuma addressing satu orang. Setelah ia datang kembali mendapati ketiganya sedang tidur, ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Waktu Yesus bilang ini, Petrus gak bisa ya berjaga-jaga 1 jam. Itu tuh bukan, Yesus tuh minta tolong Petrus jagain Yesus. Paham ya? Petrus gak bisa ya, kamu doain aku lah sejam, jangan ketiduran dong. Itu bukan kayak gitu. Ya, Yesus tuh lagi bilang gini, Yesus tuh kan lagi dicobain, dan dia tahu Petrus juga akan dicobain. Makanya dia bilang gini, aku akan menghadapi cawanmu ke Allah aja, aku berdoa. Petrus, kamu juga harus berdoa loh. Karena kamu ini diincar iblis nih. Kalau kalian baca waktu lagi perjamuan terakhir, di situ ada percakapan itu. Ya, iblis tuh mau semua muridnya, tapi nggak dikasih. Tapi Petrus akan dikejar. Jadi Yesus tuh bilang, kamu harus berjaga-jaga. Caranya gimana? Berdoa. Ya supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh kamu memang menyala-nyala nih. Ingat ya, Petrus ya, ada yang mau nangkap Yesus, cas gitu, tebas kupingnya. Ya kan? Yesus mau binasa, jangan sampai hal itu terjadi gitu ya. Pokoknya Petrus iya banget ya. Nah, tapi dagingnya lemah. Supaya dagingnya kuat dan dagingnya submit sama rohnya, apa yang mesti dilakukan? Berdoa. Tapi yang aneh nih, kenapa sih Yesus aja doanya gak dijawab? Ingat ya, Yesus aja doanya gak dijawab. Kenapa dia datang ke Petrus dan bilang gini, berjaga-jaga dong dan berdoa. Lah, kamu aja doamu gak dijawab. Apa yang suruh aku doa? Ngerti ya? Kayaknya kan aneh gitu. Kalau doa kita dijawab, terus kita bilangin, kamu doa nanti pasti dijawab Tuhan. Nih kayak aku. Doaku dijawab, kamu juga doa, kamu kurang doa kali. Ini masalahnya Yesus sendiri doa jadi dijawab. Oke? Terus dia bilang ini, terus berdoa. Berjaga-jaga ya. Menurut dagingmu lemah. Ayo, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kenapa sih? Apa sih maksudnya? Sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Berdoalah bukan sekedar untuk mencari jawaban, tetapi untuk menemukan kekuatan. Kadang doa tidak mengubah keadaan di luar, tapi menguatkan hati di dalam. Jadi Yesus itu lagi bilang sama Petrus dan buat kita semua, doamu gak tentu selalu dijawab seperti yang kamu minta. Ingat, doaku pun tidak dijawab, dan itu bagus untuk kalian semua. Amin. Jadi kalau one day kamu berdoa, gak selalu doa kamu itu tentang mencari jawaban, tapi sebaliknya untuk menemukan kekuatan. Sebab dagingmu lemah, pencobaan akan datang. Kalau dagingmu lemah, kamu perlu kekuatan, dan akses kekuatan itu diberikan bagi orang-orang yang berdoa. Jesus kept praying even knowing the answer was not yes. Ya, Yesus juga tahu kan. Pertanyaannya gini, kalau Yesus tahu ujung-ujungnya Bapak, kan dia maha tahu. Dia pasti tahu nih, Bapak nggak akan ACC itu permintaan, lakukanlah cawan ini. Tapi kenapa dia masih doa? Bener gak? Kan dia udah tahu, dia kan maha tahu. Berarti dia mau tunjukin sesuatu buat kita. Si pembaca Alkitab hari ini, waktu kamu berdoa, gak selalu tentang mengubah keadaan di luar. Kehendak Tuhan kamu gak bisa ubah, tapi kamu bisa beroleh kekuatan waktu kamu berdoa supaya kamu bisa jalanin kehendak Tuhan ini. Amin. Supaya kamu bisa melakukannya dan setia sampai akhir. Finishing well, finish strong. Dan itu yang Tuhan mau. Aku gak tahu seberapa banyak di antara kita hari ini itu masih berdoa atau tidak. Apa kita cuma berdoa di saat kita kepepet aja? Atau doa itu jadi salah satu gaya hidup kita? Aku mau bilang begini, yuk sama-sama semua teman-teman di-share. There is power in prayer. Amen? Ya, iblis itu takut banget kalau kalian mulai berdoa. Because you have direct access to the Creator, to the God of the universe. Dan mereka semua tidak akan bisa melakukan apapun waktu Tuhan gak kasih akses untuk mereka. So keep praying, amen? Berjaga-jaga dengan cara berdoa. Kita yang sering banget jatuh dalam dosa. Kamu bisa lihat cerita ini. Dan apa yang Yesus lakukan? Waktu dia lagi dalam keadaan ketakutan, dia berdoa, amin? Waktu dia dalam keadaan ketakutan, dia berdoa. Coba lihat ya. Ini Yesus nih. Kemudian dia menjauhkan diri dari mereka. Ini ayat yang tadi, kok ulang lagi.
lalu berlutut dan berdoa. Sama-sama baca dari kata ia. 1, 2, 3. Ia sangat ketakutan dan makin. Ngerti ya? Sangat ketakutan, makin sungguh-sungguh. Bukan pas lagi ketakutan jadi gak berdoa. Makin takut, makin sungguh-sungguh berdoa. Makin besar cobaannya, makin sungguh-sungguh berdoa. Makin mustahil rasanya, makin sungguh-sungguh berdoa. Gak mungkin aku bisa ubahin orang tua aku nih. Makin sungguh-sungguh berdoa, amin. Gak mungkin ini bisa sembuh, makin sungguh-sungguh berdoa. Gak mungkin bisa berubah nih bangsaku ini, makin sungguh-sungguh berdoa. Yesus aja sangat takut dan jalan yang dia tempuh adalah berdoa. Bukan untuk mengubah hati Bapaknya, tapi untuk membuat dia punya kekuatan menjalani kehendak Bapaknya. Amin. Dan another tips waktu kamu dalam ketakutan, seperti yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus enggak menjauhkan diri dari komunitas, guys. Dia pilih 3 orang, karena 3 orang ini adalah trusted confident. Apa sih artinya trusted confident? Orang yang dipercaya. Jadi ini quick tips dari Tuhan Yesus sendiri untuk kita yang mengalami ketakutan. Yang pertama, makin sungguh-sungguh berdoa. Katakan amin. Untuk kamu takut, jangan malas berdoa. Justru semakin sungguh-sungguh. Access the power. Tapi yang kedua, ingat ini. Bawalah orang-orang yang kamu percaya. Trusted confident. Ya, kamu butuh orang lain. Yesus aja butuh. Terus Yakobus, Yohanes. Makanya kita selalu mendorong teman-teman untuk join dalam komunitas. Bukan karena komunitas kita sempurna, enggak. Tapi di dalam komunitas ini ada orang-orang yang enggak sempurna, yang terus mau disempurnakan oleh kasih Yesus. Dan di saat kamu dalam ketakutan, orang-orang ini, bukan mereka akan kuliahin kamu. Kalian tahu ya, Petrus, Yakobus, Yohanes juga enggak ngomong apa-apa kok. Mereka cuma memperhatikan, mereka nemenin aja di masa-masa terendah. Dan itu yang dibutuhin. Kalau di antara kita mungkin dipercaya sama seseorang dari kult untuk jadi trusted confident, ingat ya, peran kamu bukan mengkhotbahkan atau KKR. Peran kamu cukup apa? Hadir. Show up presence, ministry of presence. Oke, hadir buat orang itu, nemenin orang itu, dan berdoa buat orang itu. Dia butuh tempat aman untuk menjadi diri dia apa adanya. Yesus aja seperti itu. Masa kita lebih hebat dari Yesus? Mengerti katakan amin? Oke, jadi this is the last part. Aku mau minta keyboard. The last part adalah ini. Setelah peristiwa itu, Yesus ditangkap. Itu kok nggak masukin ya? Cerita Yesus ditangkap, dikhianati oleh Yudas, dibawa ke rumah Imam Kayafas, dan dihadiri di rumah imam besar itu. Di luar rumahnya ada halaman. Di tengah-tengah halaman rumahnya Kayafas, di situ ada orang memasang api dan mereka duduk mengelilingi. Petrus ikut-ikutan karena dia mau ikut Yesus. Jadi dia akhirnya ikutan duduk tuh di tengah api yang dipasang tersebut karena malam itu dingin ya. Dan dia malam itu tuh jadi posisinya gini, tangkapnya tuh kurang lebih malam menuju pagi hari. Paham ya? Malam, jadi kayak tengah malam mungkin menuju pagi hari. Kenapa semalam itu? Karena kalau Yesus ditangkap siang-siang, pasti terjadi riot, kekacauan. Karena banyak orang juga belain Yesus. Jadi ditangkapnya malam-malam di Taman Getsemani. Nah, dibawa ke rumah Imam Kayafas, dan Petrus ikutan nimbrung di halaman rumahnya dan ada perapian. Oke. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang mulai bilang ini, kamu kan temennya Yesus nih. Kamu kan murid Yesus ya? Enggak kenal dia. Terus datang lagi orang lain, iya, dari aksenmu kamu orang Galilea, sama nih kayak Yesus. Enggak kenal dia. Terus ada seorang perempuan datang bilang, kamu pasti nih salah satu pengikutnya. Terus dia bilang ini, Petrus mengutuk dan bersumpah, aku nggak kenal orang itu. Pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Jadi sebelum kejadian ini, Yesus tuh pernah peringatin, kamu hati-hati ya, kamu hati-hati. Kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Makanya Yesus ingatin tadi kan di Taman Getsemani, dari antara Yohanes, Yakobus, dia tahu yang bakal dicobain Petrus. Terus bisa nggak sih kamu juga ikut berjaga-jaga? Kamu sadar nggak sih kamu yang dicobain juga? Please doa. Dagingmu lemah. Kamu perlu kekuatan dari Tuhan. Please doa.
Buka aja sih. Diperingatin, Sini. dikasih tahu secara gamblang kalau pokoknya kalau 3 kali. Hari itu dia genapi semua. Dan apa yang terjadi? Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Kalian tahu kesedihan macam apa ini? Kesedihan mendalam disebabkan oleh kegagalan sekalipun sudah diperingatkan. Mungkin ada yang pernah ngalamin juga, udah dikasih tahu, tapi kita tetap gas, jalan aja terus, lihat aja dulu. Ini Jo. Terus akhirnya gagal. Ada rasa malu di situ, ada rasa nyesel di situ, tapi nggak bisa putar ulang. Rasanya gagal, sedih banget. Padahal sudah diperingatkan. Beda cerita kalau kamu nggak pernah dikasih tahu. Beda cerita kalau kamu nggak pernah diingetin. Nggak ada, Cok. Paham ya? Ini hatinya Petrus waktu itu sedih banget rasanya. Dan this is the serious part. Yesus mati di kayu salib, semua penderitaan yang tadi. Hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dia menampakkan diri sama Maria Magdalena. Terus dia bilang gini, kasih tahu murid-murid, aku akan ketemu sama mereka. Terus ada satu kalimat kurang lebih begini, nggak masukin di slide-nya tapi kurang lebih, please include Peter. Aku mau ketemu dia. Kalian tahu? Akhirnya Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari kematian. Sekarang coba perhatikan detail dari cerita ini. Waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri beberapa kali, tapi ada satu momen di mana dia menampakkan diri di pantai Danau Galilea, the shore of Galilee. Waktu itu, murid-murid itu lagi kembali menangkap ikan. Kalau mereka menangkap ikan itu malam menuju pagi, oke? Jadi mereka menangkap ikan semalam-malaman. Nanti bisa dibaca di Yohanes 21. Mereka nggak dapat ikan. Terus tiba-tiba ada suara dari tepi pantai. Hai anak-anak, adakah lauk pauk? Terus mereka jawab, tidak ada. Gitu. Mereka bilang tidak ada. Terus tiba-tiba suara itu kembali membalas dan bilang begini, coba tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan waktu mereka lakukan itu, tiba-tiba jala mereka penuh dengan ikan. Dan akhirnya mereka menangkap sejumlah besar ikan. Waktu hal ini terjadi, tiba-tiba Yohanes itu langsung bilang sama Petrus begini, itu Tuhan. Dan ngomong di tepi pantai itu Tuhan Yesus. Lalu Petrus langsung pakai baju, terus nyebur ke danau, berenang sampai ke tepi pantai. Nah, ketika mereka tiba di darat, apa yang terjadi? Di tepi pantai itu ada ini. Mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Tadi kan Tuhan bilang gini, ada nggak lauk pauk? Padahal Tuhan juga udah siapin sih. Ya. Dan waktu mereka sampai, mereka lihat ada arang, terus ada roti, ada ikan. Oke, di situ duduklah mereka. Aku nggak tahu persisnya siapa-siapa aja yang ada di situ. Lalu kemudian Yesus melakukan sesuatu secara intensional. Dia addressing satu orang yang namanya Simon Petrus, Simon son of John. Do you love me more than this? Yes Lord. Kalau begitu gembalakanlah domba-domba. Kedua, do you love me more than this? Apakah kamu mengasihi aku? Iya Tuhan. Kalau begitu gembalakanlah domba-domba. Yang ketiga, Simon son of John, do you love me? Peter was hurt. Kenapa Petrus merasa sakit? Karena dia ingat dia pernah menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Kalian tahu scene-nya apa? Mereka, waktu Petrus menyangkal Yesus, dia ada di halaman rumah dari Imam Kayafas. Di tengahnya ada apa? Perapian. Oke. Di situ ditanya orang 3 kali. Dia menyangkal 3 kali. Hari pada saat itu kurang lebih adalah hari yang sama, jam yang sama, mungkin dari subuh menuju fajar menyingsing. Tuhan Yesus secara intensional waktu dia bangkit, dia ketemu Petrus dan recreate the moment persis seperti momen itu. Ada api di tengah, waktunya subuh menjelang fajar, dan ada 3 pertanyaan yang dia sampaikan. Apakah Yesus mau menyindir atau menyakiti Petrus? Enggak. Yesus mau reframing hal yang dia gak bisa ubah. Masa lalu kamu gak bisa ubah. Tapi aku tebus momen itu, momen gagal kamu itu. Aku tebus hari ini. Setiap kali kamu lihat perapian, setiap kali kamu ada di jam ini, setiap kali kamu ada di momen-momen yang selalu mengingatkan kamu sama kegagalan dan trauma kamu,
Sekarang kamu akan mengingatnya sebagai hal yang berbeda, karena aku sudah tebus. Ingat di momen ini, aku memberikan pernyataan, apakah kamu mengasihi aku? Gembalakanlah dombaku. Kalian tahu ada hal lain yang di-recreate sama Tuhan, yaitu momen pada saat Petrus pertama kali dipanggil. Adalah momen pada saat Petrus pada saat itu menjala ikan. Gak dapat ikan semalam-malaman. Yesus bilang ditebarkan jalan. Waktu ditebarkan dapat ikan banyak. Waktu itu Petrus dapat panggilan dari Tuhan. Dan Tuhan bilang gini sama Petrus, kamu akan kujadikan penjala manusia. Bisa jadi ya, waktu Petrus terima itu tuh dia sangat senang luar biasa. Ini panggilan dari my rabbi, ini guruku. Tapi di momen dia menyangkal Yesus 3 kali dan bahkan bersumpah, aku gak kenal orang ini. Mungkin Tuhan cancel panggilan ini. Mungkin Tuhan gak lagi jadikan aku si penjala manusia itu. Mungkin Tuhan bilang, oh oke, kamu jadi bersumpah gak kenal aku kan? Udah, ngapain lagi aku percayain this calling to you. Tapi di momen tepi danau Galilea ini, Tuhan tuh seperti bilang ini, I will create the moment. Dan aku bilang, aku gak lupa panggilan itu. Aku tetap percayakan ke kamu, gembalakanlah domba-domba. Kegagalanmu tidak menghentikan aku dari mempercayakan panggilan ini. Dosamu gak menghentikan aku untuk tetap mengasihi kamu dan tetap percaya sama kamu. I have loved you with an everlasting love. I will continue my faithfulness to you. Amin. Aku udah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Aku akan lanjutkan kasih setiaku. Aku mati buat kamu bukan pada saat kamu udah bertobat. Waktu kamu masih berdosa dan memusuhi Allah, aku udah cinta sama kamu. Gak ada satupun yang bisa memisahkan kamu dari kasihnya Tuhan. Kegagalanmu gak akan pernah mampu membuat aku gak mencintai kamu lagi. Itu yang Yesus lagi pertontonkan. Dan aku suka banget kalimat ini, dibilang gini, because your Savior is intentional to restore you. Karena juru selamatmu dan aku sangat intentional, sangat sengaja mau memulihkan kamu. Amin. Ngapain dia bangkit dari kematian dan sengaja bikin setting seperti ini? Ada perapian di tengah, jamnya kurang lebih sama, kasih 3 pertanyaan. Seniat itu gitu. Buat apa? Buat pulihin kamu. Kalau dia begitu dulu, dia begitu juga hari ini. Amin. Mungkin ada banyak momen yang sudah di-recreate sama Tuhan. Kamu aja gak sadar. Momen-momen ibadah yang Tuhan pakai dan coba recreate. Momen-momen di komsel. Momen-momen waktu kamu lagi di kamar. Tuhan pun coba recreate momen itu untuk pulihin kamu. Kamu gak sadar. Dan kamu tolak itu. Hari ini momen itu di-recreate lagi. Jangan menolaknya. Amin. Apa perbedaan antara momen di mana Petrus menyangkal di halaman rumah Imam Kayafas dan Petrus dipulihkan di tepi danau Galilea? Kalian tahu perbedaannya apa? Di situ Yesusnya nggak ada. Di momen ini ada Yesus dan ada conversation antara Yesus dengan orang ini. Kok kamu pasti tahu buat teman-teman di sini yang punya trauma masa lalu, mungkin dulu nih kamu ngalamin pernah disidang satu keluarga besar, atau mungkin kamu pernah dihakimi, dibully teman-temanmu, bikin kamu trauma. Mungkin setiap kali kamu lihat kelas itu, sekolah itu yang muncul emosi negatif yang bikin kamu sesek, nggak enak banget, nggak mau lagi ke situ. Mungkin ada kota-kota tertentu yang bikin kamu tuh selalu, aku nggak mau lagi ke situ. Kamu nggak tahu apa trauma yang pernah kamu alami. Tapi kalau kamu kasih tahu ya, Tuhan akan recreate momen itu untuk pulihkan kamu. Bedanya adalah pada saat dia recreate, dia ada di situ. Pada saat itu sebenarnya dia juga ada di situ. We just don't aware, we don't know Jesus yet. Tapi di momen ini dia hadir. Dan bedanya apa? Di situ gak ada conversation antara Yesus dan Petrus, betul? Di momen ini ada conversation antara Yesus dan Petrus. Nah sebelum kita tutup ini, nanti kita akan berdoa. Aku nggak tahu siapa-siapa aja sih yang punya trauma yang masih menghantui sampai hari ini. Gak ada trauma yang terlalu kecil sehingga Tuhan gak mau pulihkan. Amin. Tapi kalau Roh Kudus sekarang nih lagi ingetin kamu sesuatu, please do not harden your heart. Waktu nanti kita berdoa, aku akan berdoa, Holy Spirit, help us to recreate that moment. That moment adalah momen-momen di mana kamu pernah mengalami hal yang menyakitkan, mungkin dilecehkan, mungkin mengalami perlakuan yang buruk, mungkin melihat papa mamamu bertengkar, teriak-teriak dan lain sebagainya. When I pray that prayer, ya, ada satu hal yang aku tolong kalian visualisasikan. Yesus ada di situ. Dan bedanya apa? Waktu Yesus ada di situ, kalian mungkin gemeterannya sama, takutnya sama. Mungkin ada yang nanti akan merasa sesak, sakit. Sama kan? Kayak Petrus waktu ditanya 3 kali, semuanya balik ke memori dia.
Karena sudah tersimpan dalam core memorinya bahwa dia gagal. Makanya waktu Yesus tanya 3 kali, langsung dia ingat, ini momen itu sakit Tuhan, kenapa dia ingat lagi? Tapi untuk kamu sembuh, kamu harus lewatin rasa sakit itu. Bedanya, kamu sekarang tidak dihantui rasa takut. I'm with you. Kamu gak lagi dalam rasa fear. Kamu ada dalam keadaan safe, secure. Ada Tuhan di situ. Nah, waktu itu terjadi, please have a conversation with God. Okay? Waktu itu terjadi nanti, berdoalah sama Tuhan. Tuhan tolong aku, ngomonglah sesuatu sama Tuhan. Tuhan pulihkan hatiku, Tuhan tolong aku. Karena kamu gak bisa ubah kejadian itu, tapi kamu bisa ubah cara kamu melihat kejadian itu. Amin. Dan itu cara Tuhan menebus masa lalu. Jesus will create the moment, not to erase the failure, but to transform it. Amin. Tuhan will create momen, niat banget kan. This is our Savior, intentional. Dan di sini dibilang begini, Yesus dengan sengaja akan menjumpai kita di dalam ingatan trauma untuk menebus pengalaman itu menjadi kisah kasih, bukan kisah gagal, bukan kisah kelam, bukan kisah duka, bukan kisah yang membuat kamu stres. Yesus akan tebus itu. Dia gak cuma tebus dosa kita, dia tebus pengalaman buruk kita. Amin. Dan dia memulihkan trauma kita. Jesus made us where the traumatic memory lives. What was once a trigger can become a testimony. Sesuatu yang dulunya setiap kali kita ingat jadi sebuah trigger, bikin kita langsung bad mood. Hari ini Tuhan ubah momen itu. Setiap kali kamu ingat, kamu jadi bersaksi tentang kasih Tuhan. Amin. Are you ready? Kita satukan hati, kita berdoa.